Hai Bunda yang lagi hamil, apa kabar? Ketemu lagi dengan Lani Kuswandi dan salam juga buat dedek bayinya, yuk disentuh yuk. Dek, apa kabar? Sehat-sehat selalu ya. Nah, hari ini saya akan berbagi pengetahuan dan keterampilan mengenai induksi alami. Biasanya Bunda yang lagi hamil masuk trimester ketiga itu mulai galau, baper, terus denger banget sugesti negatif bahwa melahirkan itu sakit. Sebetulnya di saat kita melahirkan, nanti setiap bunda akan punya pengalaman secara individual. Tergantung dari banyak hal, dari kepribadiannya, dari persiapannya gitu. Jadi jangan hanya mengcopy paste pengalaman orang yang melahirkan itu sakit, belum tentu. Kalau kita siap, kita orangnya tipenya tenang, kemungkinan besar kita bisa melalui persalinan dengan nyaman. Nah, untuk induksi alami yang pertama, pada saat kita udah mencapai 36 minggu, harusnya kita bersyukur. Sebentar lagi kita ketemu dengan dedek bayi. Di saat kita bersyukur, happy, kita memberikan pesan ke otak bagian prefrontal bahwa melahirkan itu happy. Sehingga rekaman itu akan nyampe ke limbik dan akan menghasilkan hormon-hormon yang positif seperti apa? Oksitosin, endorfin. Tapi kalau kita stres, yang akan dihasilkan otak adalah hormon seperti kortisol. Nah, kortisol dia akan menghambat keluarnya oksitosin dan endorfin. Jadi yang pertama kita bersyukur, happy, sebentar lagi ketemu dedek bayi. Nah, langkah kedua adalah yang disebut dengan olahraga. Olahraga yang paling gampang sebetulnya Bunda bisa melakukan berjalan. Kerennya orang suka menyebut dengan power walk. Tapi sebetulnya brisk walk pun itu oke. Jadi saya punya pengalaman yang menarik banget. Ada seorang ibu yang hamil 36 minggu. Waktu datang itu jalannya benar-benar kayak penguin, kakinya buka begini. Nah, akhirnya dokter bilang kayaknya kamu nggak bisa melahirkan per vagina karena bentuk panggulnya itu sempit kata dokternya. Terus saya bilang, ibu sebelum hamil jalannya kayak penguin nggak? Enggak. Nah, berarti bisa dikembaliin dong. Nah, exercise saya anjurkan tapi ibu ini sangat sibuk sehingga nggak mungkin dari Senin sampai Sabtu bekerja dari jam 6 pagi pulang sampai rumah jam 9. Kita sebagai sesama ibu dan wanita nggak mungkin aku masih bilang, Bu sampai rumah olahraga. Tapi akhirnya saya bilang, Bu waktu ibu datang mau berangkat ke kantor biasanya gimana? Dari rumah naik Gojek ke stasiun. Berapa lama? Ya 7 menit. Nah dari situ ibu jalan. Dan waktu itu saya cuma ajarin posisi berdiri yang benar, berarti telapak kakinya menghadap ke depan. Nah nanti untuk posisi berdiri yang benar bisa dilihat di YouTube linknya Profi Klinik. Sehingga ibu ini manut banget, jadi dari rumah sampai ke stasiun jalan. Dan benar-benar memperbaiki postur yang dari begini jadi begini. Dan dari stasiun, pas nyampe stasiun tujuan, ke kantor jalan lagi. Jadi dalam satu hari ibu ini jalan 30 menit. Yang tadinya dia naik Gojek. Apa yang terjadi dalam satu minggu posturnya berubah. Dan masuk 37-38 akhirnya bisa melahirkan cepet banget. Jadi mulai dengan jalan semampunya. Kalau memang bisa, yang ideal adalah 1 jam itu 5 km itu yang ideal. Tapi kalau kita nggak pernah jalan, paling nggak kita harus mulai jalan. Nah, kemudian yang ketiga, kita udah belajar hypnobirthing nih. Yang belum belajar, yuk ikutan. Karena di hypnobirthing itu kita akan belajar banyak hal. Pertama, relaksasi. Yang kedua, kita akan belajar afirmasi, visualisasi, kemudian vivifikasi, semua akan belajarin di situ. Nah, pada saat kita hamil mau bersalin, reprogramming itu sangat penting. Jadi semua rekaman bawah sadar, terutama yang orang ngomong selalu melahirkan sakit, itu kita harus delete. Nah, lewat hypnobirthing dan dipraktekkan di rumah, insya Allah kita bisa melahirkan dengan nyaman. Yang ketiga ya, praktekin hypnobirthingnya. Dan pada saat udah ikut pelatihan hypnobirthing, practice, make better, dan perfect. Kemudian secara orally apa yang kita bisa lakukan? Yang pertama, kita bisa makan durian. Nah, mulai makan durian 37 minggu ya, 36, 37 udah mulai. Kemudian makan nanas atau bisa dibuat jus atau buah kiwi.
yang bisa memberikan stimulasi untuk merangsang terjadinya kontraksi secara alami. Kemudian selanjutnya kita bisa juga minum VCO, Virgin Coconut Oil, karena di VCO ternyata ada kandungan muscle relaksan. Nah, di situ kita bisa minum 1 hari 1 sendok. Kalau orang zaman dulu mitos tuh minum minyak kelapa bisa lancar, tapi ternyata di VCO sendiri memang mengandung muscle relaksan, dan biasanya mitos itu bisa menjadi sugesti. Jadi dengan minum VCO melahirkan bisa lancar, ya. Kemudian selanjutnya kita bisa juga merangsang terjadinya kontraksi itu dengan mengoles atau minum minyak jarak atau terkenal dengan nama castor oil. Nah, waktu saya ikut pelatihan di Virginia, minyak jarak itu menjadi salah satu hal yang sangat populer karena sejak zaman dulu saya ingat banget kalau saya perutnya kembung, ibu saya itu cuma ngambil daun jarak, terus diangetin, terus ditaruh perut. Itu bisa enak banget. Bisa kentut-kentut, kembungnya hilang gitu. Habis itu mungkin kita bisa pup. Nah, dengan castor oil tentunya hati-hati. Kalau bisa memang ada yang ngawasin, karena dengan castor oil ini biasanya akan memicu terjadinya kontraksi, tapi kadang-kadang juga kontraksi ini akan dialami usus. Jadi usus juga akan mendapatkan efek pergerakannya lebih cepat, peristaltiknya lebih cepat. Nah, ini kadang-kadang bisa membuat bunda diare. Atau kadang-kadang juga ada beberapa ibu yang minum castor oil ini menjadi mual. Jadi sebaiknya kalau udah mau minum castor oil dalam pengawasan bidan atau dokter yang merawat ibu. Castor oil ya. Jadi yang selanjutnya apalagi yang kita lakukan? Kita bisa menggunakan aromaterapi. Aromaterapi yang kita gunakan, pilihlah aromaterapi yang therapeutic grade. Biasanya saya selalu menganjurkan dengan menggunakan yang living. Jadi untuk merangsang terjadinya kontraksi, biasanya kita pakai yang namanya Clarisage. Clarisage ya. Nah, Clarisage ini bisa di-diffuse dan bisa dioles. Dan ini juga sebaiknya kalau misalnya udah punya bidan atau dokter atau bidan biasanya yang memahami mengenai aromaterapi bisa dilakukan, bisa konsultasi dulu. Nah, langkah 8 ini yang nyaman banget, yang namanya nipple stimulation. Jadi biasanya pada saat kita mau berhubungan seksual tuh ada persiapannya kan, foreplay-nya. Nah, di nipple stimulation pada saat distimulasi di puting susunya, pada saat distimulasi itu akan memberikan efek ke otak, memproduksi endorfin sama oksitosin. Jadi bisa dengan nipple stimulation atau bisa juga di clitoris stimulation. Jadi boleh pilih. Nah, langkah terakhir adalah biasanya saya menganjurkan untuk melakukan acupressure atau akupunktur. Kalau acupressure untuk induksi alami, biasanya acupressure itu nggak pakai jarum. Kalau akupunktur pakai jarum. Jadi apa sih manfaatnya di acupressure atau akupunktur? Dia akan membuka meridien sehingga jalur energi lancar dan bisa berpengaruh ke keluarnya hormon oksitosin dan juga endorfin. Nah, titik yang paling mudah adalah kalau kita lihat di 2 jari dari jempol dan telunjuk, kemudian seperti huruf V, kemudian kita satukan. Biasanya ada cekungan yang bentuknya seperti gunung. Nah, di titik ini kita bisa melakukan sendiri. Atau kalau misalnya susah karena titik ini nggak hanya satu, beberapa titik ada yang di belakang, ada di kaki, bisa juga melakukan acupressure bersama dengan terapis. Nah, inilah serangkaian yang bisa dilakukan sendiri pada saat kita mau melakukan induksi alami. Nah, sebetulnya induksi alami tujuannya adalah untuk merangsang tubuh memproduksi oksitosin. Nah, kalau misalnya ini nggak berhasil, misalnya harus induksi di rumah sakit gitu ya. Jadi biasanya di pikiran kita udah memprogram kok induksi di rumah sakit itu sakit banget gitu. Belum tentu, kita belum pernah ngerasain kontraksi. Dari mana kita tahu bahwa induksi yang dengan di rumah sakit itu sakit banget. Tapi karena semua orang ngomong gitu, jadi kita udah tersugesti nih, begitu diinduksi, rasanya udah pasang badan pasti sakit banget. Belum tentu, karena beberapa klien saya dengan hypnobirthing diinduksi, toh dia masih bisa tetap jalan-jalan. Jadi waktu diinduksi, apa sih yang dilakukan di dokter di rumah sakit? Kita akan menerima cairan lewat infus ya, kemudian diinfus, dan yang diinfus yang masuk itu adalah oksitosin, tapi artificial.
Nah, mudah-mudahan apa yang saya bagikan hari ini bermanfaat untuk Bunda semuanya. Dan harapannya semua Bunda bisa melahirkan secara lancar, alami, dan nyaman. Sekian dari saya dan silakan like, subscribe, dan komen. Salam lalami dari Om Alani. Dah.